Kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun adik-adik ada di rumah, saya yakin dan percaya ada sukacita di dalam Tuhan. Sekolah minggu ceria, ceria, ceria. Pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau serius, kita mau sungguh-sungguh, duduk yang bagus. Ya, kita mau sama-sama angkat pujian. Mari masuk, mari masuk. Mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Yuk semuanya tutup mata. Kita mengangkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Yuk semuanya angkat pujian ini, katakan mari masuk. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan mari masuk. Yuk semuanya mata ditutup. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi katakan mari masuk, mari masuk. Nanti Pak Filipus berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Bapa dalam surga,
kami kembali menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur serta berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan pertolongan berkat Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kiranya Tuhan akan mengurapi setiap kami, baik kami yang melayani, baik kami yang dilayani. Kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi boleh mengurapi kami semua. Berikan roh sukacita kepada kami untuk memuji Engkau. Berikan roh sukacita kepada kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kalau mungkin masih ada kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu kami, yang mengikat kami, sehingga pagi hari ini kami tidak bebas, tidak leluasa untuk memuji Engkau. Pagi hari ini kami bersatu hati mengundang, memanggil nama Yesus, karena nama Yesus nama yang berkuasa. Oleh sebab itu segala kuasa iblis kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar, berikan roh sukacita kepada kami, supaya pagi hari ini hati kami, pikiran jiwa kami bahkan boleh bersukacita untuk memuji, menyembah akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Suatu hal yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun kita tidak berada di satu tempat. Saya yakin dan percaya pagi hari ini adik-adik semua bersukacita. Amin. Yuk, kita memuji Tuhan dengan semangat. Yuk, tepuk semangat dulu biar kita semua semangat memuji Tuhan. Oke? Yuk, siap. Tepuk semangat. 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 Kita makan pujian. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan. Yuk, semangat semua yuk. Ya, ya, yuk. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lawan kecil, Yesus
di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada lawan kita. Karena Yesus panglima kita, ya. Karena Yesus beserta dengan kita. Ya, toh, tidak ada musuhnya. Aku pahlawan. Kecil siapa panglima kita? Yesus. Ya, toh Yesus di pihak kita. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada lawan kita. Yuk kita mempersiapkan hati kita. Ya, kita lihatkan segenap hidup kita. Duduk yang bagus. Ya, tangan dilipat, nggak ada yang menjahit, nggak ada yang jalan-jalan. Semuanya serius. Tutup mata. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semuanya lipat tangan, semua tutup mata, semua dengan sikap berdoa yang baik, semuanya serius kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan taruh sukacita dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Sekalipun mereka ada di rumah, tetapi kami percaya Tuhan pun hadir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar
cerita firman Tuhan. Tuhan urapi guru yang akan mengajar dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, supaya anak-anakmu lewat firman Allah mereka bertumbuh dewasa, mereka semakin Tuhan, meskipun usia mereka masih sangat kecil, tetapi mereka bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan, bahkan kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percayakan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Tante Yuli di hari yang indah ini. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi hari ini Tante Yuli mau bercerita tentang seorang abdi Allah yang gagah perkasa. Tapi sebelumnya, yuk kita memuji Tuhan dulu. Minta tolong papa mama untuk bantu adik-adik menyanyikan lagu ini. Nasir Allah, Simpson namanya, orangnya kuat, gagah perkasa, singa muda mati terbunuh hanya dengan kedua tangannya. Tali-tali yang mengikatnya diputuskan bagai benang biasa. 1000 musuh mati terbunuh menggunakan rahang keledai. Roh Tuhan atas dirinya berkuasa atasnya. Rambutnya yang panjang jadi kekuatannya. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, bagaimana tentunya adik-adik tahu seorang yang diurapi Allah adalah namanya Simpson. Tapi sebelum cerita ini dilanjutkan, yuk kita baca dulu ayat mas kita. Ayat mas kita pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membukakannya. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Puji nama Tuhan adik-adik. Pagi hari ini Tante Yuli akan bercerita bagaimana Allah memberikan kekuatan bagi seorang yang diurapinya. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu bertemakan ketaatan akan membawa kemenangan. Nah adik-adik, tentunya adik-adik semuanya tahu bagaimana seorang yang diurapi Tuhan itu sejak dari kandungannya. Tadi dalam pujian berkata, Simpson seorang yang diurapi oleh Allah. Nah adik-adik, Simpson ini adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia adalah orang yang sangat kuat. Adik-adik, dia mampu mengalahkan singa muda. Singa muda mampu dia kalahkan hanya dengan kekuatan tangannya. Nah, singanya ini dipegang, singa ini dihantam, singa ini diterkam oleh Simpson. Adik-adik tahu nggak? Binatang buas itu galak nggak? Nah, tentunya binatang buas itu galak adik-adik. Adik-adik takut nggak? Takut ya. Tapi Simpson ini tidak pernah takut. Karena apa? Karena dia taat kepada Tuhan dan karena dia memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Singa itu dirobek mulutnya dan oleh kekuatan yang daripada Tuhan maka singa ini mati. Nah adik-adik, setelah itu adik-adik, Simpson mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan,
kita tentunya semuanya tahu bagaimana Allah sanggup menolong setiap kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu itu bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Mereka diserang dan diserang. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin, Simson kenal dengan seorang gadis yang bernama Delila. Nah adik-adik, ketika dia kenal dengan seorang gadis yang bernama Delila, mereka mulai menjalin persahabatan. Dan apa yang terjadi? Tentunya kalau adik-adik punya sahabat, semua hal akan diceritakan kepada sahabat ya adik-adik. Demikian juga dengan Simson. Simson seorang yang diurapi oleh Allah, tapi karena dia bergaul dengan seorang gadis, yaitu gadis orang Filistin, maka apa yang terjadi? Pesta pora, kemabukan dilakukan oleh Simson. Simson mulai tidak taat kepada firman Tuhan. Simson mulai tidak taat lagi kepada orang tuanya. Ayo, siapa adik-adik yang tidak taat kepada orang tua? Disuruh mandi, masih marah-marah. Disuruh belajar, masih suka ngeyel. Itu tidak boleh. Itu namanya adik-adik mulai tidak taat kepada papa mama. Kalau adik-adik sudah tidak taat kepada papa mama, berarti adik-adik juga sudah tidak taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika Simson dan Delila mulai bersahabat karib, apa yang dilakukan? Simson mulai suka kepada Delila dan orang-orang Filistin mulai berkata, bagaimana seorang anak muda ini memiliki kekuatan yang luar biasa? Bagaimana dia bisa mengalahkan singa muda hanya dengan kekuatan tangannya? Bukan karena kekuatan Simson adik-adik, tapi karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dia sanggup mengalahkan singa itu. Nah, akhirnya orang-orang di situ berkata kepada Delila, Delila, kamu kan dekat sama Simson. Ayo coba kamu rayu Simson supaya dia mengatakan di mana letak kekuatannya. Rayuan pertama tidak mempan. Rayuan yang kedua, Simson dia mulai mengatakan. Dia diperbolehkan bobok di pangkuan Delila. Nah adik-adik, ketika dia tidur di pangkuan Delila, maka Delila berkata, Son, katakan padaku, apa letak kekuatanmu? Nah adik-adik, Simson berkata, jika engkau mengikat aku dengan tali-tali, jika Simson diikat dengan tali-tali, maka kekuatannya itu akan hilang. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, Simson diikat sedemikian rupa tatkala dia tidur. Dan kembali tatkala dia tidur, Delila membangunkan Simson. Sim, ayo bangun. Musuh-musuh sudah menghadang engkau. Musuh-musuh akan membunuh engkau. Tadi pujian katakan, tali-tali yang mengikatnya dapat diputuskan seperti apa adik-adik? Seperti benang biasa. Simson bangun, hanya dengan Simson, gitu. Talinya putus semua. Nah adik-adik, karena kekuatan dari Tuhan, maka Simson boleh dapat menerima kemenangan itu. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, Delila tentunya merasa sedih. Delila tentunya merasa kecewa. Kok sahabatku bisa membohongi aku? Kok kamu yang katanya sayang sama aku, bohong sama aku? Gimana sih Son? Seperti itu. Nah adik-adik, rayuan yang ketiga mulai dilakukan oleh Delila. Simson kembali tidur di pangkuan Delila sambil dielus-elus rambutnya, dinyanyikan Nina Bubuk. Akhirnya Simson tertidur terlelap. Simson tidur dengan nyenyaknya. Apa yang terjadi adik-adik? Dalam keadaan tidur, antara tidur dan tidak, Simson ditanya, Son, katakan Son, apa sih kekuatan kamu? Masa kamu nggak mau kasih tahu aku? Terus Simson berkata, kekuatanku ada pada rambutku. Nah adik-adik, rambut Simson itu panjang luar biasa. Karena apa? Karena Simson dari sejak lahirnya dia belum pernah kena pisau cukur. Artinya rambut Simson panjang. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah itu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Simson? Dia tetap tertidur pulas adik-adik. Dia tidur dengan pulasnya, dengan enaknya dia tidur di pangkuan Delila. Dia tidur sampai ngorok-ngorok. Ayo adik-adik kalau tidur nyenyak pasti adik-adik juga ngorok. Dia ngorok. Gitu. Akhirnya Delila memanggil orang-orang Filistin waktu itu. Dia memanggil, aku sudah tahu di mana letak kekuatan Simson. Di mana Delila? Ada di dalam rambutnya. Terus mereka mengambil gunting, memotong rambut Simson. Satu persatu dipotong. Nah ini, waktu Delila memotong rambut Simson. Nah adik-adik, setelah rambut Simson dipotong, tentunya rambutnya itu menjadi pendek. Apa yang terjadi adik-adik waktu itu? Nah,
Ketika Simson masih tidur pulas, kembali Delila membangunkan Simson. Son, bangun, bangun. Ada orang Filistin yang ingin menangkap engkau. Apa yang terjadi adik-adik? Karena rambutnya, letak kekuatannya sudah diambil oleh Tuhan. Maka kekuatan yang dari Tuhan itu sudah tidak ada dalam diri Simson. Karena apa? Karena ketidaktaatan Simson, maka dia kehilangan kekuatan yang daripada Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan diambil oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Nah adik-adik, kalau adik-adik tidak taat kepada mama papa, tidak taat kepada guru-guru sekolah minggu, tidak taat kepada guru-guru yang ada di sekolah, apa yang terjadi dalam kehidupan adik-adik? Tentunya akan seperti Simson, dia kehilangan kekuatannya. Nah waktu itu adik-adik, Simson boleh bangun kembali. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia bangun, dia sudah merasakan lemah. Dia sudah tidak berdaya lagi karena rambutnya sudah pendek. Kekuatan yang daripada Tuhan sudah diambil oleh Tuhan. Nah adik-adik, tentunya Simson menyesal. Kenapa aku mulai tidak taat kepada Tuhan? Kenapa aku tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan yang datang kepadaku? Bahkan orang tuaku sendiri yang sudah selalu mengingatkan aku tidak mendengarkannya. Nah adik-adik ayo, siapa adik-adik kalau yang sudah dinasihati mama papa tidak pernah mendengar. Gak boleh lari-lari, nanti jatuh. Baru mama bilang nanti adik-adik sudah jatuh. Itu karena ketidaktaatan kita akan membawa bencana bagi kita. Demikian juga yang dialami oleh Simson waktu itu adik-adik. Karena ketidaktaatannya maka Simson jatuh ke dalam dosa. Dan kekuatan daripada Tuhan itu diambil. Nah adik-adik, pada suatu hari ketika Simson sudah menjadi budak di situ. Dia dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Dan dia harus menjadi budak yang tidak pernah digaji sama sekali. Suatu hari orang-orang Filistin sedang mengadakan pesta pora di kuil Dewa Dagon. Apa mama itu Dewa Dagon? Nah adik-adik tentunya bertanya seperti itu sama mama papa. Nah Dewa Dagon itu dewa orang Filistin, dewa ikan orang Filistin. Mereka sedang menari-nari, mabuk-mabukan, menyembah Dewa Dagon waktu itu. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Simson dibawa ke situ. Setiap hari Simson juga ada bekerja di situ sebagai budak untuk menggiling gandum adik-adik. Nah karena matanya Simson juga sudah dicungkil, dia sudah buta, tidak bisa melihat. Dia diletakkan di situ, tangannya pegangan pada batang kayu, dia memutar kilangan yang untuk menggiling gandum itu. Apa ya yang terjadi adik-adik? Ketika dia mulai berputar menggiling 1, 2, 3, dia sering juga jatuh, dia juga sering terantuk. Tapi orang-orang Filistin waktu itu mereka malah tertawa. Hahaha, kapok kamu, syukurin kamu. Nah seperti itu. Tentunya adik-adik tidak mau ketika adik-adik dihina, ketika adik-adik diejek, tentunya tidak mau. Bapa yang kita sembah juga tidak mau kita sebagai anak-anaknya, anak kesayangannya diolok-olok. Tapi karena ketidaktaatan Simson, maka dia diolok-olok. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah itu dia jatuh dan ada seorang anak kecil yang mendatangi Simson. Simson berkata kepada Tuhan, Tuhan, masakan kau tidak akan memberi kekuatan kepadaku sekali ini saja Tuhan. Berikan kepadaku supaya aku dapat membalaskan sakit hati orang-orang Israel dan sakit hatiku kepada orang Filistin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, maka anak ini menuntun Simson, dia diletakkan kepada kedua tiang yang ada di kuil Dewa Dagon ini. Apa yang terjadi? Ketika dia merangkul kedua tiang yang ada di kuil Dewa Dagon ini adik-adik, maka terjadilah gempa yang begitu dahsyat. Simson memegang kedua tiang ini adik-adik. Dan dia berkata, dalam nama Yesus. Akhirnya goyanglah tempat itu. Semua orang takut adik-adik. Dan akhirnya tembok itu runtuh menjatuhi semua orang Filistin yang ada di tempat itu. Kalau kejatuhan tembok, kejatuhan batu, tentunya meninggal nggak adik-adik? Meninggal adik-adik. Di situ orang Filistin semuanya meninggal, termasuk juga dengan Simson. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, karena ketidaktaatan Simson, maka dia dihukum oleh Tuhan. Namun ketika dia ingin membalaskan semuanya, karena dia tidak mau Tuhan yang dia sembah dihina oleh orang Filistin, dia kembali taat kepada Tuhan, dia kembali bertobat kepada Tuhan. Maka kekuatan yang daripada Tuhan kembali Allah berikan dalam kehidupan Simson. Saat ini
Allah juga akan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik taat kepada mama papa, dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah, dengar-dengaran kepada guru-guru sekolah minggu, maka Tuhan akan memberi kekuatan, memberikan kemampuan, kepandaian buat adik-adik. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita adik-adik. Meskipun adik-adik tahu saat ini dunia, Indonesia diguncang oleh virus. Adik-adik tahu nggak virus apa? Virus corona. Tapi adik-adik tidak perlu takut. Kalau adik-adik taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Cerita firman Tuhan tidak Tante Yuli panjangkan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa adik-adik. Semua tutup mata, gak ada yang usil. Yuk, semua tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Bila firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Tatkala kami taat kepadamu, maka Engkau akan menolong setiap kehidupan kami. Tatkala kami taat kepadamu, maka kekuatan-Mu akan Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Kau Allah yang sanggup memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Mampukan kami setiap anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap taat setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. God bless you. Tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang mau jadi pahlawan Kristus? Saya. Ya kita mau nyanyi pujian. Akulah pahlawan Kristus. Ya.